Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardikna Sarifin dengan NIM B1C1240017. Di video kali ini saya akan menjelaskan sekaligus mempraktikkan bagaimana cara menjalankan fungsi logika, rumus single if, multi if, and, dan juga or. Nah, yang perlu kita ketahui pertama itu fungsi logika. Di sini ada beberapa macam fungsi logika seperti sama dengan, tidak sama dengan, lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, dan juga lebih besar sama dengan. Selanjutnya mengenai rumus single if. Apa itu rumus single if? Rumus single if itu digunakan untuk menguji suatu sel apakah bersihkan nilai yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan dan akan diberikan suatu nilai ataupun tidak. Contohnya di sini saya sudah membuat tabel yang di sini saya akan menentukan gaji pokok untuk karyawan-karyawan ini. Untuk rumusnya itu kita masukkan sama dengan, lalu if. Nah, di sini untuk yang pertama itu lama kerjanya 3 tahun. Nah, yang menjadi patokannya itu jika gaji pokok lama kerjanya itu lebih dari 5 tahun, maka gaji pokoknya itu 3.500.000. Dan jika lama kerjanya tidak lebih dari 5 tahun, maka gajinya itu 2.250.000. Lalu enter. Nah, maka gajinya di sini karena lama kerjanya itu cuma 3 tahun, maka gajinya di sini yang tertera itu 2.250.000. Kita tinggal slide ke bawah untuk menentukan gaji pokok karyawan yang lain. Nah, selanjutnya mengenai bagaimana cara menggunakan rumus multi if. Sebelum kita lanjut ke rumusnya, kita harus ketahui dulu apa itu rumus multi if. Multi if itu digunakan jika suatu data lebih dari rumus if sebelumnya. Nah, contohnya itu rumusnya kita tinggal masukkan if. Nah, jika nilai Excel itu lebih besar atau lebih besar sama dengan 90, maka kriteria nilainya itu A. Namun jika di sini kita masukkan lagi rumus if karena if, terus di sini jika nilainya lebih besar dari 76, lebih besar, nilai Excel lebih besar dari 76, maka kriterianya itu B. Selanjutnya jika nilai Excel pada sel lebih besar atau sama dengan lebih besar atau sama dengan 60, maka kriteria nilainya akan dikatakan C, dan seterusnya itu D. Kita tinggal enter lagi. Nah, di sini untuk nilai grade-nya sudah keluar. Kita tinggal slide ke bawah untuk menentukan nilai grade yang lainnya. Selanjutnya, bagaimana menggunakan rumus if and. Sebelumnya kita harus ketahui dulu apa itu rumus if and. Rumus if and ini digunakan untuk menyeleksi apakah nilai-nilai itu lebih dari kriteria yang telah ditentukan. Contohnya di sini keterangannya itu apabila siswa-siswa ini pada kolom teori dan juga praktek lebih dari 70, maka dinyatakan keterangannya itu kompeten. Tapi jika nilainya di bawah 70 pada salah satu teori dan juga praktek ini, maka keterangannya dikatakan tidak kompeten. Untuk contohnya di sini kita bisa masukkan rumusnya if and, lalu
lebih besar dari nilai teori lebih besar dari 70 dan nilai praktek lebih besar dari 70. Lalu balas kurung, koma. Setelah itu kriterianya dikatakan kompeten apabila nilainya lebih dari 70. Dan jika nilainya lebih kecil dari 70, maka kriterianya dikatakan tidak kompeten. Lalu enter. Nah, untuk hasil keterangannya di sini seperti Ayu Regina itu keterangannya kompeten karena nilai teori dan juga prakteknya itu lebih dari 70. Di sini kita tinggal slide ke bawah untuk menentukan nilai keterangan yang lainnya. Nah, di sini. Selanjutnya, untuk menentukan hasil dari pencalonan karyawan ini, kita bisa menggunakan rumus if or. Untuk caranya itu kita tinggal masukkan rumusnya if dan juga or. Apabila tes potensi dari calon karyawan ini lebih besar sama dengan 85, maka tes wawancaranya itu bagus. Maka kriterianya bisa kita tulis sebagai diterima. Apabila calon karyawan ini tidak memenuhi persyaratan dari yang telah ditentukan, yaitu nilainya harus lebih dari 85 dan wawancaranya bagus, di sini kita bisa tulis kriterianya ditolak. Lalu kita tutup kurung dan enter. Nah, maka hasilnya akan keluar diterima karena di sini salah satu dari tesnya itu bagus, di sini wawancara bagus, dan tes potensinya itu kurang karena di sini cuma 85. Jadi untuk menentukan seluruh hasil dari tes calon karyawan ini, kita tinggal slide ke bawah. Nah, maka akan keluar hasilnya seperti ini. Selanjutnya untuk menjawab praktikum pertemuan ke-6 ini, untuk menentukan diterima dengan tidaknya pencalonan karyawan ini, di sini kita diminta untuk syaratnya itu umurnya itu minimal 32 tahun, lulusan S1, bisa berbahasa Inggris, dan IPK-nya itu 4, dan nilai potensinya itu minimal 80, dan kemampuan wawancaranya itu bagus. Nah, di sini untuk menentukan hasilnya, kita bisa gunakan rumus if dan n. Setelah itu syarat untuk lulusnya itu dilihat dari umur minimal 32 tahun dan lulusan S1, setelah itu bisa berbahasa Inggris, lalu IPK-nya itu harus 4, lalu tes potensinya itu minimal lebih besar sama dengan dari 80, dan tes wawancaranya itu harus bagus.
bagus. Jika semua sudah memenuhi kriteria, di sini kita bisa tulis kriterianya itu diterima, koma. Jika tidak memenuhi kriteria, di sini kita tulis kriterianya itu ditolak. Mohon maaf, tadi di sini seharusnya bukan koma, tapi diganti sama dengan lalu setelah itu kita enter. Nah, hasilnya di sini ditolak karena sebagian dari hasil tes calon ini itu tidak semuanya memenuhi kriteria. Di sini untuk melihat semua hasilnya itu kita slide ke bawah seperti ini. Nah, maka seluruh hasilnya akan keluar. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan juga lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.